Salam jumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 17 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka,
Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah semakin percaya. Sudah 2 kali Yesus menampakkan diri kepada para murid sebelumnya. Namun demikian, mereka belum juga melakukan karya seperti dahulu saat mereka bersama dengan Yesus. Dalam situasi kekosongan tanpa karya pelayanan, para murid kembali pada aktivitas mereka sehari-hari. Kali ini 7 orang murid berkumpul bersama di pantai Danau Tiberias. Petrus sebagai pemimpin para murid kembali pergi menangkap ikan, dan para murid yang lain ikut serta. Mereka tidak mendapat ikan meski telah semalaman berusaha menangkapnya. Di tengah situasi ini, Yesus pun tampil. Ia menanyakan hasil tangkapan para murid. Mengetahui bahwa tidak ada hasil tangkapan, Yesus pun membantu mereka. Kata Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Awalnya para murid tidak menyadari bahwa orang yang memberi perintah itu adalah Yesus. Ketika mereka mendapati hasil tangkapan yang banyak, sadarlah seorang dari para murid itu. Katanya, "Itu Tuhan." Para murid yang lain pun percaya bahwa itu adalah Yesus. Mereka sungguh percaya karena pernah mengalami pertolongannya. Selain itu, mereka pernah bersama-sama dengan Yesus dalam karya pelayanan. Kepercayaan para murid semakin diperkuat dalam persekutuan dengan Yesus. Ia mengundang para muridnya sarapan bersama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu mengalami berbagai persoalan hidup ini. Dalam pengalaman para murid ini, kita bisa menimba beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan agar semakin peka, yakin dan percaya bahwa Yesus hadir mendampingi kita dalam setiap persoalan hidup kita. Yang kedua, Yesus hadir membantu kita yang telah berjuang sekuat tenaga. Dari pihak kita,
perlulah kita mendengarkan suaranya dan mengikuti tuntunannya. Yang ketiga, Yesus mau agar kita tetap dalam persekutuan dengannya. Marilah kita mantapkan diri dalam kebersamaan, keakraban dengan Tuhan. Semoga kita semakin percaya kepada Yesus. Karena dalam Yesus selalu ada jalan keluar yang benar dan harapan yang baik. Semoga demikian. Amin.